Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita ya, di mana kali ini pada kesempatan ini kita membahas tentang hukum air liur unta dan sisa air minumnya. Hadis ke-29 dari Amr bin Kharijah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah di hadapan kami, yaitu di hadapan para sahabat radhiyallahu anhum di Mina. Dan saat itu beliau berada di atas untanya. Sedang air liur unta itu menetes tepat di atas pundakku. Nah, itu kata Amr bin Kharijah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmizi, lalu kemudian Imam At-Tirmizi mensahihkannya. Syarah hadis ini ya menunjukkan bahwa air liur unta hukumnya suci, termasuk sisa air minumnya juga itu tidak najis, alias sisa air minumnya itu suci. Berdasarkan hadis yang tadi yang saya sebutkan. Begitu juga pendapat Imam As-Sun'ani ya. Beliau berkata dalam kitab Subulus Salam, di sini terdapat dalil bahwa air liur hewan yang boleh dimakan dagingnya itu adalah suci. Itu kata beliau ya. Bahkan ada yang mengatakan hukum ini adalah ijma' para ulama. Jadi tidak ada yang menyelisihinya. Nah, sekali lagi ya, air liur unta itu tidak najis. Begitu juga dengan sisa minumannya. Nah, itu tidak najis berdasarkan hadis tersebut. Kita langsung saja kepada hukum air mani. Ya. Hadis ke-30 dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia bertutur, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mencuci baju yang terkena mani. Kemudian beliau keluar untuk menunaikan sholat dengan memakai baju tersebut. Sedang aku melihat bekas cucian itu. Ya, ini kata Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Kita lanjut hadis ke-31, ini masih nyambung ya, karena hadisnya ada 3 ini. Dalam riwayat Muslim, diriwayatkan dengan lafaz, aku pernah menggosoknya dari baju Rasulullah. Artinya bekas air mani Rasulullah ya, yang nempel di pakaian beliau, digosok, bahkan dalam satu riwayat itu dikerik oleh Aisyah. Lalu beliau memakainya untuk mengerjakan sholat. Nah, artinya beliau tidak mencuci, kemudian dibasahin, diperas, lalu kemudian dijemur sampai kering, tidak. Ya. Beliau langsung menggunakan kain tersebut untuk sholat. Dalam riwayat Muslim yang lain, ya, aku pernah mengeriknya, maksudnya air mani tersebut ya, yang sudah kering dari baju beliau dengan kuku Aisyah radhiyallahu anha. Karena air mani tersebut sudah kering, jadi lantas lalu beliau mengeriknya. Kemudian beliau menggunakannya untuk sholat. Tidak dicuci semua, ya dibasahin semua tidak. Lalu kemudian dijemur misalkan, itu tidak ya. Karena air mani itu hukumnya suci. Para ulama menjelaskan bahwa mani yang mengenai pakaian, cara membersihkannya cukup dengan mengeriknya dan tidak mesti dicuci. Sekali lagi ya, para ulama menjelaskan bahwa ketika misalkan mani, ya, air mani yang mengenai pakaian tersebut, kita tidak mesti harus mencucinya. Jadi cukup kita kerik saja ya. Apa sih mengkerik itu ya dikerik gitu, di gini lah. Nah, dikerik gitu. Ya. Lalu kemudian boleh kita pakai untuk sholat. Kita lanjut kepada intisari hadis ini.
Yang pertama, jika dibutuhkan, boleh secara terang-terangan menjelaskan suatu yang dianggap tabu atau memalukan bagi masyarakat. Kalau masalah hukum syariat, hukum agama, jadi kita jangan malu-malu. Sebab ya dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ada dua orang yang susah untuk mendapatkan ilmu. Yang pertama adalah orang yang malu, lalu kemudian orang yang malas. Sekali lagi ya, disebutkan dalam sebuah tafsir, orang itu akan susah mendapatkan ilmu apabila yang pertama dia malu, lalu kemudian dia malas. Susah untuk mendapatkan ilmu kalau sifat yang dua ini ada dalam diri kita. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat yang demikian. Intisari yang kedua, membersihkan air mani dengan mengeriknya apabila telah kering dan mencucinya apabila masih basah. Nah, demikianlah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya mencucinya ini tidak harus semua kain. Jadi cukup kain yang terkena air mani tersebut. Nah, kalau masih basah ya, kalau masih basah, cukup kita rendam, kita basahkan kain yang kena air mani tersebut. Nah, lalu kemudian bisa dipakai untuk sholat. Kalau misalkan mani tersebut sudah kering, jadi cukup kita mengkeriknya saja. Intisari selanjutnya, air mani adalah suci, tidak seperti apa yang keluar dari dua jalan. Nah, maksudnya air seni, ya, air kencing yang keluar dari ubul dan tinja yang keluar dari dubur, itu mah sudah jelas najis, sudah jelas. Sedangkan air mani itu hukumnya suci. Kita lanjut kepada hukum air seni atau kencing bayi laki-laki dan bayi perempuan. Ini penting sekali ini untuk kita bahas. Karena kencingnya bayi laki-laki dengan kencingnya bayi perempuan itu kadarnya berbeda. Kita lanjut kepada hadisnya, hadis yang ke-33. Dari Abu Samhi. Dari Abu Samhi radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, kencing bayi perempuan harus dicuci. Sekali lagi, kencing bayi perempuan harus dicuci. Sedangkan kencing bayi laki-laki cukup dipercikkan saja dengan air. Kita percikkan saja. Ya. Itu bedanya antara kencing bayi perempuan dengan kencing bayi laki-laki. Kalau perempuan harus dicuci. Kalau kencing bayi laki-laki cukup kita percikkan saja. Hadis ini dinukil oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Al-Hakim, Al-Baihaqi, Daruqutni, Ibnu Khuzaimah dan lain sebagainya. Banyak sekali yang meriwayatkan hadis ini. Hadis ini menjelaskan perbedaan antara air kencing bayi perempuan dan air kencing bayi laki-laki. Itu sudah jelas ya. Akan tetapi ya, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika bayi tersebut sudah makan nasi, atau dia sudah mengkonsumsi selain ASI, maka tetap hukum air kencing tersebut adalah najis, baik dia laki-laki maupun perempuan. Baik bayi laki-laki maupun bayi perempuan tetap dicuci. Akan tetapi kalau misalkan bayi tersebut belum mengkonsumsi selain ASI, maka cukup kita percikkan saja. Kecuali tadi ya, bayi perempuan. Yang intisari daripada hadis ini adalah, yang pertama, perbedaan antara air kencing bayi perempuan dan bayi laki-laki. Meski pada asalnya hukum antara laki-laki dan perempuan adalah sama saja. Sehingga selain dari air kencing, maka hukum keduanya adalah sama. Yang kedua, najisnya air kencing manusia. Sudah jelas ya. Yang ketiga,
air kencing anak perempuan adalah najis meskipun masih dalam usia menyusu. Nah, sekali lagi ya, khusus untuk air kencing bayi perempuan, walaupun dia belum mengkonsumsi apa-apa kecuali ASI, maka tetap pakaian yang terkena oleh kencing bayi perempuan tersebut harus dicuci. Sedangkan pakaian yang terkena oleh air kencing bayi laki-laki maka tidak perlu dicuci, cukup dipercikkan saja. Tapi kalau mau cari aman misalkannya lebih bagus lagi, ya sudah dicuci saja. Gitu. Udah gampang sekarang mencuci ya, air sudah banyak, apalagi didukung dengan fasilitas mesin cuci dan lain sebagainya. Yang keempat, air kencing bayi laki-laki yang belum makan makanan adalah najis. Tetapi, nah ini harus digarisbawahi ya, najisnya lebih ringan daripada najis air kencing bayi perempuan. Nah ini inti nama. Yang kelima, ya intisari yang kelima. Cara menyucikan air kencing bayi perempuan dengan mencucinya. Kita cuci. Sedangkan air kencing bayi laki-laki cukup dengan memercikkan air. Ada yang bilang 3 kali, ada yang bilang sekian kali. Yang penting memercikkan gitu. Kita lanjut kepada subbab tentang membersihkan darah haid yang menempel pada pakaian. Ini juga penting ya. Hadis ke-34. Dari Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan tentang darah haid yang menempel pada pakaian. Maka hendaklah dia mengeriknya, lantas menggosok bekasnya dengan kuku dan air, lalu mencucinya. Kemudian barulah dia pakai untuk sholat. Mudah-mudahan ini jelas ya. Kita kerik dulu ya. Pakai kuku, pakai sikat lah, pakai apa. Dan sekarang mah peralatan juga sudah lebih canggih ya daripada zaman Rasulullah SAW. Nah setelah dikerik, kemudian dengan air, lalu kemudian kita cuci. Nah insya Allah itu sudah bersih ya. Kita langsung saja kepada intisari hadis ini. Yang pertama, darah haid itu adalah najis. Baik, nah ini harus diperhatikannya. Darah haid itu adalah najis, baik kadarnya itu sedikit maupun banyak. Nah, tetap dia najis. Sebab Rasulullah SAW bersabda yang tadi ya, lalu dibasuh dengan air. Intisari selanjutnya, bahwa yang wajib ialah menghilangkan najisnya. Tidak disyaratkan harus dilakukan dengan jumlah basuhan tertentu. Nah, terkadangnya ada sebagian juga harus sekian kali dibasuhnya biar afdol, harus sekian kali dibasuhnya biar ini, harus ganjil dibasuhnya dan lain sebagainya ya. Itu sama sekali tidak ada syarat ya. Yang penting mah najisnya hilang, lalu kemudian pakaian tersebut sudah boleh kita gunakan untuk sholat dan lain sebagainya. Hadis ke-35 ya, masih pembahasan tentang darah haid. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Khawlah bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana kalau bercak darah itu tidak hilang dari kain? Nah ini kata beliau ya. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, cukup kamu cuci dengan air, tidak mengapa kalau masih berbekas. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala ya, terkadang darah haid itu udah memang susah terkadang untuk hilang ya, akan tetapi ini sudah dipertanyakan di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau misalkan bercaknya ini tidak hilang-hilang, yang penting mah cukup kita cuci saja. Kadang walaupun disikat ya itu nggak hilang-hilang, masih ada bekasnya.
Nah, yang penting kita sudah berusaha ya untuk menghilangkan, kita sikat, kita sudah berusaha ya, dicuci, misalkan dicuci lagi sekian kali, dibasuh sekian kali, namun bercaknya juga belum hilang, nah itu mah sudah pasti ya, pasti ada sedikit yang bekasnya itu. Itu ya hadis tentang darah haid. Nah, kemudian kita lanjut kepada intisari hadis yang ke-35 ini. Diwajibkan bagi seorang wanita mencuci darah haid dari pakaian dan tubuhnya. Itu wajib. Mencuci darah haid yaitu dengan menggunakan air. Nah, selanjutnya bahwa tubuh dan keringat wanita yang haid adalah suci. Suci ya tubuhnya mah bukan ini lantas ketika misalkan ada orang yang sedang haid, lalu kemudian ada yang berpendapat bahwa badannya itu adalah najis, ya tidak, tidak demikian ya. Kan tetapi darah haidnya itu yang najis. Lalu kemudian ketika dia haid tidak boleh melakukan sholat. Yang intisari yang keempat, pakaian yang telah dicuci dari darah haid akan tetapi masih ada bekas warna maupun baunya, maka itu tidak mengapa untuk dipakai sholat ya, itu tidak mengapa berdasarkan hadis yang tadi. Kalau misalkan masih ada bercaknya, cukup kita cuci dengan air, lalu kemudian boleh digunakan untuk sholat. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya ya. Insya Allah pembahasan selanjutnya kita akan bahas tentang bab keempat ya, yaitu tentang wudhu ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.